kita para sepuh, keluarga semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat afiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berkumpul seseorang kecuali memang ketentuan dari Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Makanya Allah kumpulkan kita di tempat ini untuk mendapatkan hidangan rohani, terutama di dalam membuka pintu hati untuk bisa bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam wadah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengambil kesempatan dengan adanya peringatan Maulid ini, tujuannya untuk mengenalkan umat kepada sosok yang sempurna, mengenalkan umat kepada sosok yang mulia yang menjadi kebangkitan umat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada manusia bahwasanya dahulu bangsa Arab terkenal dengan jahiliyah, tapi diproses oleh Rasul, dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 23 tahun menjadi manusia yang istimewa. Bahkan para sahabat ini dalam 23 tahun dari zaman jahiliyah menjadi zaman keemasan. Sehingga setelah itu berjalan, di zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, setelah itu di zaman Sayyidina Umar, maka umat Islam dapat menguasai Roma dan Persia. Romawi dan Persia. Ini dari keburukan, dari awal di zaman jahiliyah itu dirubah, dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini contoh. Kalau kita mau bangkit, kalau kita mau maju, kalau kita ini mau cerdas, kalau kita ini mau menjadi bermartabat, jalannya ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Ini yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu adanya peringatan Maulid bukan sekedar hanya peringatan, tapi punya misi tertentu. Selain tentunya ada zikir, ada selawat. Ini pahalanya luar biasa, ya istimewa luar biasa. Tapi di sini juga ada pesan untuk kita tanamkan dalam hati cinta Nabi Muhammad SAW. Kita masuk kemuliaan yang ada pada Rasul SAW. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dari banyak sifat-sifat. Di antaranya sifat yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ini dermawan misalnya. Ini diceritakan ada satu badui datang. Satu orang badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau baru dapat kambing yang banyak satu bukit. Banyaknya itu kambing. Maka ketika badui ini datang kepada Rasul, berharaplah paling tidak masa ia 3 atau 5 ekor tidak dapat. Minta sama Rasul SAW. Ketika ini badui datang kepada Rasul minta kambing, maka Rasul SAW mengatakan, itu kambing satu bukit itu ambil buat kamu semuanya. Masya Allah. Kalau kita bisa pingsan di jalan tuh, kaget. Bisa seperti itu kayak mendadak dari kambing. Nah, ini kedermawanan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata ini adalah salah satu kunci kesuksesan di dalam dakwahnya beliau. Orang senang, makanya ini badui langsung balik. Mengatakan, ayo kita semuanya udah gak usah ragu-ragu masuk Islam. Kenapa? Itu Muhammad ngasih sesuatu yang tidak takut miskin. Nah, ini diantara yang ada pada sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi tentunya sifat tawadhu. Ya, sifat tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dituntun oleh budak. Ini hamba saya budak. Ya, ada di zaman Islam ini memang bukan Islam yang mengadakan, memang dari dulu sudah ada. Jadi Islam datang memang sudah ada perbudakan. Justru Islam merapihkan itu semua. Ada seorang budak nuntun Nabi untuk melaksanakan hajatnya. Kalau bahasa bebasnya kita, itu tangannya Rasul diambil, ditarik, ayo ikut untuk menunaikan hajatku. Ya, karena Rasulullah terpandang, ini budak tahu. Tapi masalahnya Rasulullah dituntun gitu aja. Wah, luar biasa. Tapi tawadhu'nya Rasul ikut sallallahu alaihi wasallam. Nggak merasa diri lebih mulia, nggak merasa diri lebih hebat, nggak merasa diri itu lebih unggul, nggak.
Dan inilah namanya tawadhu. Dan ini kunci untuk persaudaraan kita dan kebangkitan umat juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin kita ini semuanya saudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Mau apa bangsanya, mau apa warna kulitnya, mau dari manapun, kita muslim semua adalah saudara. Ini satu hal yang hebat loh. Bukan sekedar bicara tentang sekedar saudara, tapi di sini mempunyai makna yang besar, yang luas, dan mempunyai jaringan-jaringan yang hebat di dalam mengukuhkan kekuatan umat Islam. Kemana-mana umat Islam ada saudaranya. Mau ke sana, mau ke sini ada saudaranya. Nah, ini luar biasa. Ya, makanya diajarkan wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Makanya Rasulullah SAW di antara strategi yang beliau lakukan ketika beliau datang ke Madinah, itu hal-hal pertama di antara yang beliau lakukan apa? Mempersaudarakan dulu. Satu orang Mekah, satu orang Madinah dijadiin saudara, seperti saudara kandung. Kenapa? Untuk menepis dari isu-isu yang akan memecah belah. Nah, ini juga nih, ini ada artinya seperti ini sekarang nih yang kayak gini kita lagi perlu nih. Kita ini banyak dipecah belah keadaan. Pecah belah begini begitu, banyak hal-hal seperti itu. Nah, inilah perlunya sekarang kita. Pokoknya kita ini sekarang semua kalau dia kaidahnya Pak, udah kita saudara, sudah. Nggak boleh ada yang merasa lebih hebat, nggak boleh ada yang merasa dirinya lebih mulia, lebih sempurna, tidak. Semuanya di hadapan Allah adalah bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita diajarkan, saling merangkul, saling mencinta, saling berbagi, saling bersama. Nah, ini aja deh sedikit ya. Yang penting inilah tujuan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita juga mendengar kemuliaan-kemuliaan yang ada sehingga kita jadi jatuh cinta kepada Rasul. Kalau sudah jatuh cinta, maka beliau SAW bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seorang akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang yang dicintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan cinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh keberkahan, dan keberkahan ini juga terus turun kepada anak dan cucu-cucu kita, keluarga, tetangga, semuanya. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, taufik dan lain-lain kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan wajah-wajah kita wajah yang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sedikit bisa sampaikan. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa, ayah. Doa. Ayah, fadhal. Silakan doa penutup. Udah. Allahumma bihaqqil Fatihah bismillahil Fatihah ya farjal ham ya kashfal gham ya man abdi ighfir warham ya man wafaq ahlal khair lil khair wa anam alaihi wa binil khair wa ain alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah.